Bayu adalah seorang pria berusia 28 tahun yang kecanduan judi online. Sudah bertahun-tahun ia menghabiskan waktunya di depan layar laptop, mencari keberuntungan di meja roulette virtual dan permainan slot. Hutang menumpuk, hubungan dengan keluarganya memburuk, dan pekerjaannya pun terancam. Namun, Bayu tidak bisa berhenti. Malam itu, ia kembali duduk di kursi kayunya yang sudah reot. Matanya menatap layar dengan penuh harap. Ia telah kehilangan hampir seluruh uang tabungannya, tetapi entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Ada perasaan gelisah yang menggelayuti hatinya. Malam semakin larut, dan suara jangkrik terdengar samar dari luar jendela. Ruangan sempitnya diterangi oleh cahaya layar laptop, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Bayu mengusap wajahnya yang mulai dipenuhi keringat. Tangannya sedikit gemetar saat ia menekan tombol taruhan. Sekali lagi, roda roulette berputar di layar, dan jantungnya berdegup kencang menanti hasilnya. Ia menahan napas, berharap kali ini keberuntungan berpihak padanya. Namun, hasilnya kembali mengecewakan. Angka yang muncul bukan yang ia pilih. Bayu mengumpat pelan, tangannya meninju meja hingga menyebabkan gelas kopi di samping laptopnya bergetar. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Satu kali lagi, gumamnya, kali ini pasti menang. Saat ia hendak memasang taruhan berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Layar laptopnya berkedip beberapa kali, seperti mengalami gangguan. Tulisan pada situs judi itu tampak berubah-ubah secara acak sebelum akhirnya berhenti pada sebuah pesan aneh. Berhenti sebelum terlambat. Bayu mengerutkan kening. Ia merasa ada yang tidak beres. Apa ini? Bug? Pikirnya. Ia mencoba merefresh halaman tersebut, tetapi laptopnya seakan membeku. Kursor bergerak sendiri, membuka tab lain yang sebelumnya tidak ada. Matanya membelalak saat melihat foto seorang pria yang sangat familiar. Itu adalah Surya, teman lamanya yang dulu juga kecanduan judi online. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Foto itu tampak buram dan menyeramkan, seperti diambil dari dunia lain. Mata Surya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya sedikit terbuka seolah hendak berbicara. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinga Bayu. Bisikan itu lirih, hampir tak terdengar, tetapi jelas menyebut namanya. Bayu, keluar dari sini, jangan ulangi kesalahanku. Bayu tersentak, matanya membesar, jantungnya berdegup semakin kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan bahwa ia masih sendirian di dalam kamarnya yang kecil. Tetapi perasaan aneh itu tidak hilang. Ia merasakan keberadaan sesuatu di dalam ruangan itu bersamanya. Ketukan keras tiba-tiba terdengar dari jendela. Bayu terlonjak, tubuhnya langsung tegang. Hawa dingin menjalar di punggungnya. Jendela kamarnya berada di lantai 2. Mustahil ada seseorang di luar sana. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh ke arah jendela. Di balik kaca yang buram oleh embun malam, sosok pucat dengan mata kosong menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya tirus, kulitnya tampak membusuk, dan bibirnya bergerak-gerak seperti berusaha mengatakan sesuatu. Bayu tidak bisa bergerak. Kakinya terasa lemas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu mengangkat tangannya, mengetuk kaca dengan kuku panjang dan kotor. Suara ketukan itu bergema di seluruh ruangan, membuat Bayu nyaris menjerit. Tiba-tiba, layar laptopnya kembali menyala dengan sendirinya. Angka-angka acak muncul di layar, membentuk satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Kau berikutnya. Bayu langsung menutup laptopnya dengan kasar dan melompat dari kursinya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi, efek dari kelelahan dan stres akibat kekalahannya. Namun, suara ketukan itu masih terdengar, semakin cepat dan semakin keras. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengintip kembali ke jendela. Sosok itu sudah menghilang. Namun, jejak tangan berdarah tertinggal di kaca, membentuk pola yang menyerupai angka 666. Bayu merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia mundur dengan langkah goyah.
lalu terjatuh ke lantai. Jantungnya masih berpacu cepat saat ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lampu di kamarnya tiba-tiba mati, menyisakan kegelapan total. Layar laptop yang tadi sudah ia tutup kini terbuka kembali, menampilkan video seorang pria yang menangis histeris. Itu adalah Surya. Dalam video itu, Surya duduk di kamar yang gelap dengan wajah penuh luka, tangannya gemetar hebat. "Bayu, aku tidak bisa pergi. Mereka tidak membiarkanku pergi." Suara Surya terdengar serak, penuh kepanikan. "Jika kau tidak berhenti, kau akan bernasib sama seperti aku." Tiba-tiba, suara jeritan panjang terdengar dari video, diikuti dengan tawa menyeramkan yang menggema di seluruh ruangan. Layar laptop menjadi gelap, hanya menyisakan satu pesan besar dalam warna merah menyala. "Selamat datang di permainan terakhirmu." Bayu menjerit ketakutan, memukul layar laptopnya hingga pecah. Namun, pesan itu tidak menghilang. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Suara-suara bisikan semakin kencang, dan di sudut ruangan, bayangan gelap mulai bergerak, perlahan mendekatinya. Malam itu, Bayu menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Dan kini, ia harus membayar harga yang mengerikan. Keesokan harinya, Bayu mencoba mengabaikan kejadian semalam. Mungkin hanya ilusi akibat kurang tidur dan tekanan hutang yang menyiksanya. Namun, saat ia kembali ke laptopnya, layar menyala dengan sendirinya. Situs judi online yang tadi malam ia buka kini menampilkan pesan aneh. "Kau masih ingin bermain?" Bayu menelan ludah. Ia tak pernah mengetik pesan itu, dan tidak ada tab terbuka selain situs tersebut. Ia segera menarik kabel internetnya, tapi pesan itu tetap ada, berulang-ulang muncul seperti tidak mau menghilang. Ketika ia menutup layar, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan samar muncul di refleksi layar laptopnya. Seorang pria dengan wajah membusuk, mengenakan pakaian lusuh, berdiri tepat di belakangnya. Bayu melonjak mundur, menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Sejak malam itu, Bayu mulai melihat sosok itu di mana-mana. Saat ia berada di kamar mandi, sosok itu muncul di cermin. Saat ia berjalan di lorong apartemennya, ia melihat bayangan itu di ujung lorong yang gelap. Suara bisikan lirih mulai terdengar di telinganya, menyebut namanya berulang kali. Bayu mulai kehilangan akal sehat. Ia mengurung diri di kamar, menolak keluar, dan bahkan tidak mengangkat telepon dari teman-temannya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di dalam kamarnya, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di lantai kayunya. Namun, saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Ketakutannya memuncak ketika suatu malam, laptopnya kembali menyala sendiri. Kali ini, video yang muncul lebih mengerikan. Dalam video itu, ada sosok pria yang mirip dengan dirinya sendiri. Bayu yang lain duduk di kamar yang gelap. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Tiba-tiba, sosok itu menoleh langsung ke arah Bayu yang melihat layar, seolah menyadari keberadaannya. "Kau berikutnya." Bayu tersentak dan menutup laptopnya dengan kasar. Ia kini yakin bahwa ini bukan sekadar halusinasi atau efek kurang tidur. Ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Surya, temannya yang muncul di layar sebelumnya. Saat ia menggali informasi di internet, ia menemukan berita tentang Surya. Pria itu memang benar-benar meninggal beberapa tahun lalu, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya dengan kondisi mengenaskan. Dikatakan bahwa ia tewas akibat bunuh diri setelah terlilit hutang judi online yang tak terbayarkan. Namun, ada hal aneh dalam artikel itu. Salah satu saksi mata, pemilik kos, mengaku pernah mendengar Surya berteriak minta tolong malam sebelum ia ditemukan tewas. Pemilik kos itu juga bersumpah bahwa Surya sering mengeluhkan hal-hal aneh sebelum kematiannya. Suara bisikan, bayangan di layar laptopnya, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Bayu merinding. Ia merasa mengalami hal yang sama. Apakah arwah Surya kini mengikutinya?
Ataukah ini adalah kutukan yang terus mencari korban baru? Saat ia sedang berpikir keras, sebuah suara lirih berbisik di telinganya. "Bantu aku." Bayu membelalak. Itu bukan suara Surya. Itu suara lain. Suara yang lebih dalam dan menyeramkan. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang, berharap tidak melihat apapun. Namun, di pojok kamar, sesuatu berdiri di sana. Bayu tidak bisa lagi membedakan mana realitas dan mana ilusi. Malam demi malam, suara bisikan semakin jelas. Bayangan itu semakin nyata. Bahkan di siang hari, saat ia berusaha menghindari laptopnya, ia tetap merasa diawasi. Ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih. Ia tidak bisa terus begini. Dengan tangan gemetar, Bayu menghubungi seorang teman lamanya, Dani, yang pernah tertarik dengan dunia supranatural. Dani datang ke apartemennya keesokan harinya, membawa berbagai alat dan jimat pelindung. Begitu masuk ke dalam ruangan Bayu, wajahnya langsung pucat. "Tempat ini penuh dengan energi negatif," gumam Dani. Bayu mengangguk cepat. "Aku tahu. Aku merasa ada sesuatu yang terus mengikutiku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Dani mengamati laptop Bayu yang masih tergeletak di meja. Layarnya tertutup. "Kau masih bermain judi online?" tanyanya. Bayu menggeleng. "Aku sudah berhenti sejak malam pertama aku dihantui. Tapi laptop itu terus menyala sendiri. Dan selalu menampilkan hal-hal aneh." Dani menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di lantai. Ia mengeluarkan dupa dan mulai menyalakannya, berharap bisa membersihkan ruangan dari gangguan yang ada. Namun, baru beberapa menit dupa menyala, angin dingin berhembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Api lilin yang dinyalakan Dani bergetar hebat, lalu padam seketika. Saat itu juga, laptop Bayu menyala sendiri. Layar menampilkan sebuah video lama, video terakhir Surya sebelum ia ditemukan tewas. Dalam video itu, Surya duduk di kamar yang gelap. Wajahnya penuh luka, matanya merah dan sembab. Dengan suara gemetar, ia berbicara ke kamera. "Aku sudah terlalu jauh. Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Jika kau menonton ini, tolong, jangan pernah bermain lagi. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Mereka butuh korban baru. Aku." Tiba-tiba, Surya berhenti bicara. Matanya melebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di belakang kamera. Ia mulai menangis dan meracau tidak jelas. Lalu, layar video berubah. Kali ini, wajah Surya digantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah wajah mengerikan, mata kosong menatap Bayu melalui layar, seolah benar-benar bisa melihatnya. "Kau berikutnya." Dani terlonjak mundur, menatap Bayu dengan wajah panik. "Ini bukan hanya kutukan biasa. Ini sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Bayu mencengkeram rambutnya, merasa putus asa. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa keluar dari semua ini?" Dani diam sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang Surya. "Surya meninggal 3 tahun lalu, kan?" tanyanya. Bayu mengangguk. "Tapi ada hal yang aneh di sini. Menurut artikel yang aku temukan, ada 3 orang lainnya yang meninggal dalam kondisi serupa setiap tahunnya, tepat di tanggal kematian Surya. Dan besok adalah tanggal itu." Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Ia menatap Dani dengan ketakutan. "Jadi, aku korban berikutnya?" Dani menelan ludah. "Bisa jadi. Ini semacam perjanjian terkutuk. Seseorang memulai kutukan ini dengan permainan judi, dan setiap tahunnya, korban baru harus dipilih. Jika kau tidak melakukan sesuatu, kau bisa mati besok malam." Bayu merasa seluruh tubuhnya menggigil. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi korban berikutnya. Namun, sebelum mereka bisa memikirkan solusi, laptop Bayu tiba-tiba mati total. Seluruh ruangan menjadi gelap. Dari sudut kamar, suara bisikan semakin jelas.
berubah menjadi tawa mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Bayangan hitam mulai muncul, perlahan merayap ke arah Bayu dan Dani. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Bayu dan Dani tidak punya banyak waktu. Bayangan yang merayap dari sudut kamar semakin mendekat. Suara tawa mengerikan menggema di seluruh ruangan. Dupa yang sebelumnya dinyalakan Dani kini padam sepenuhnya, meninggalkan aroma abu yang menyengat. "Bayu, kita harus keluar dari sini," teriak Dani, menarik tangan Bayu. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, laptop Bayu menyala kembali, menampilkan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya wajah Surya yang muncul, melainkan beberapa wajah lain, wajah-wajah korban sebelumnya. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak tanpa suara, seolah mencoba memperingatkan Bayu. "Mereka semua korban?" bisik Bayu dengan suara parau. Dani dengan cepat meraih tasnya dan mengeluarkan selembar kertas kuno. "Ini mantra pengusiran. Kita harus membacanya sebelum mereka mengambilmu." Namun, sebelum Dani bisa mulai membaca, layar laptop bergetar hebat, menampilkan sebuah pesan yang tampak seperti diketik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Selesaikan permainan, atau kau menjadi bagian dari kami." Bayu merasa darahnya membeku. Ia tidak ingin mati seperti Surya, tapi ia juga tidak bisa begitu saja menuruti kemauan makhluk itu. Dani melihat ekspresi ketakutan di wajah Bayu dan mengguncang bahunya. "Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Ini hanya trik untuk menakut-nakutimu. Kita bisa menghentikan ini." Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, membuat ruangan bergetar. Laptop Bayu kini menampilkan roda roulette digital, berputar sendiri dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam sekejap, layar berubah menjadi rekaman seseorang yang duduk di sebuah meja judi, tangannya bergetar saat melempar dadu. "Itu Surya." Bayu mengenali wajah di video. Suara rekaman terdengar jelas. Aku pikir aku bisa menang. Aku pikir aku bisa keluar. Tapi tidak ada jalan keluar." Surya menatap ke arah kamera dengan ekspresi putus asa. "Jangan lakukan ini. Jangan ulangi kesalahanku." Bayu menggigit bibirnya. Ia merasakan teror yang mendalam, tetapi bagian dari dirinya merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak mengikuti perintah, makhluk itu akan mengambil nyawanya. Jika ia bermain, ada kemungkinan kecil ia bisa menang dan menghentikan kutukan ini. Dengan tangan gemetar, Bayu perlahan mendekati laptop. Dani mencoba menahannya, tetapi Bayu menepis tangannya. "Aku harus mencoba," gumam Bayu. Layar berubah, menampilkan pilihan permainan. Ada berbagai opsi: roulette, poker, slot machine, blackjack. Bayu memilih roulette, permainan yang paling ia kenal. Roda mulai berputar, angka-angka berkedip cepat. Bayu menarik napas dalam-dalam. "Jika aku menang, apakah aku bisa bebas?" Pesan baru muncul di layar. "Hanya satu putaran. Taruhanlah nyawamu." Dani mencengkeram lengan Bayu. "Jangan lakukan ini. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi." Namun, roda sudah melambat. Mata Bayu terpaku pada angka yang akan muncul. Jantungnya berdegup kencang. Detik-detik terasa seperti abad yang panjang. Dani terus membisikkan doa, berharap bisa menghentikan permainan ini. Roda akhirnya berhenti. Angka yang muncul adalah 13, angka yang selalu dikaitkan dengan kesialan. Bayu menahan napas. Layar laptop berubah menjadi hitam. Sejenak, hanya keheningan yang menguasai ruangan. Lalu, suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam laptop. Bayangan hitam yang tadi bersembunyi di sudut kamar kini bergerak cepat ke arah Bayu. Ia menjerit saat sesuatu yang dingin dan tak kasat mata menyelimutinya, menariknya ke dalam kegelapan. Dani berusaha menarik Bayu, tetapi kekuatan tak terlihat itu jauh lebih kuat. Cahaya di dalam ruangan berkedip-kedip, dan suara-suara bisikan memenuhi udara. "Giliranmu sudah tiba." Dengan satu tarikan terakhir, Bayu menghilang. Laptopnya jatuh ke lantai, retak dan mati total.
Dani terduduk, matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semua sudah terlambat. Namun, sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, layar laptop yang rusak menyala kembali. Dan di layar itu, sebuah pesan baru muncul. Siapa korban selanjutnya? Dani masih terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Udara di dalam kamar menjadi dingin menusuk, seolah sesuatu telah berubah secara permanen. Bayu sudah tidak ada, hilang dalam kegelapan yang menyelimutinya, ditelan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Layar laptop yang retak kembali menyala dengan cahaya suram, menampilkan pesan yang sama, siapa korban selanjutnya? Dani menatap layar itu dengan ngeri. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi pikirannya penuh dengan ketakutan. Ia harus keluar dari sini. Dengan tangan gemetar, ia meraih tasnya dan berjalan mundur menuju pintu. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, sebuah suara lirih bergema di sekelilingnya. "Jangan pergi." Dani membeku. Suara itu bukan hanya sekadar bisikan. Itu adalah suara Bayu. Perlahan, ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di layar laptop, wajah Bayu muncul, tetapi bukan wajah yang dikenalnya. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan ekspresinya penuh ketakutan. "Dani, tolong aku, jangan biarkan aku sendirian di sini." Dani merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu ini bukan Bayu yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang mencoba memanipulasinya agar tetap tinggal. Ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia sempat bergerak, layar laptop kembali berkedip dan berubah. Kali ini, sebuah rekaman muncul. Rekaman itu menunjukkan seorang pria yang duduk di ruangan gelap. Wajahnya tertutup bayangan. Aku juga pernah di posisimu," kata pria itu dengan suara parau. "Aku juga kehilangan teman, seperti kau kehilangan Bayu. Tapi percayalah, tidak ada jalan keluar dari permainan ini." Dani menelan ludah. "Siapa kau?" Pria itu menatap ke arah kamera. Matanya terlihat kosong seperti mayat hidup. "Aku adalah korban sebelum Surya, dan aku bisa memastikan satu hal. Jika kau tetap di sini, kau akan menjadi korban berikutnya." Dani merasakan tubuhnya semakin kaku. Ia harus bertindak cepat. Ia menutup laptop dengan paksa dan berlari menuju pintu. Tetapi sekali lagi, sesuatu menghentikannya. Cahaya di dalam ruangan berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan mulai bermunculan di dinding, bergerak seperti makhluk hidup. "Dani, kamu harus bermain." Suara Bayu semakin mendesak. Kali ini terdengar lebih menyeramkan, seolah ada sesuatu yang menyertainya. Dani menahan napas. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan melawan. Ia menyalakan kembali laptop Bayu dan mencoba mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, mencoba mematikan situs judi itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Situs itu tetap terbuka, menampilkan satu pilihan yang tak bisa ditolak. Main atau mati. Dani tahu ini adalah jebakan, tetapi ia tak punya pilihan. Dengan hati-hati, ia memilih permainan yang berbeda, poker. Jika ia bisa mengalahkan sistem ini, mungkin ada cara untuk menyelamatkan Bayu. Permainan dimulai. Lawannya bukan manusia biasa. Wajah-wajah kosong bermunculan di layar, masing-masing dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Dani menelan ludah dan mulai bermain. Tangannya berkeringat saat ia menekan tombol-tombol di keyboard. Setiap ronde semakin sulit. Lawannya tidak pernah kalah. Dan Dani merasa semakin terperangkap dalam permainan ini. Setiap kali ia kalah, suara-suara bisikan semakin keras, semakin dekat, seolah-olah mereka berada tepat di belakangnya. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Dani menang satu putaran. Layar berkedip, dan suara jeritan terdengar dari dalam laptop. Salah satu wajah di layar menghilang, berubah menjadi abu. Ia mulai memahami sesuatu. Setiap kemenangan membebaskan satu jiwa. Dengan semangat baru, Dani terus bermain, bertaruh dengan segala yang ia miliki.
Satu persatu, wajah-wajah itu menghilang. Ia bisa merasakan hawa dingin di ruangan mulai berkurang, meskipun suara bisikan masih terus mengintainya. Akhirnya, setelah berjam-jam bermain, hanya tersisa satu lawan di layar, wajah Bayu. Dani, ini kesempatan terakhir. Jika kau menang, aku bisa kembali. Jika kau kalah, kau akan menggantikanku. Dani merasa dadanya sesak. Ini adalah taruhan paling penting dalam hidupnya. Dengan napas tertahan, ia memasang kartu terakhirnya. Layar berhenti sejenak, lalu perlahan menampilkan hasil akhir. Dani menang. Sebuah jeritan panjang menggema di dalam laptop, dan layar tiba-tiba padam. Ruangan menjadi hening. Dani menoleh ke sekeliling, mencari tanda-tanda bahwa semuanya sudah berakhir. Lalu, suara pintu berderit. Bayu tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Dani berlari menghampiri dan mengguncang tubuh Bayu. Bayu, bangun. Ini sudah berakhir. Perlahan, Bayu membuka matanya. Tatapannya masih kosong, tetapi ia mulai sadar. Dani merasa lega, tetapi saat ia menoleh ke laptop, sesuatu membuatnya bergidik. Di layar yang sudah mati, masih ada bayangan samar. Sesuatu yang memperhatikan mereka. Dan saat Dani hendak menutup laptop itu selamanya, sebuah pesan terakhir muncul. Permainan belum selesai. Terima kasih telah membaca cerita Hantu Penjudi Online hingga akhir. Kami harap Anda menikmati ketegangan dan misteri yang disajikan dalam kisah ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like cerita ini sebagai dukungan agar kami terus menghadirkan kisah-kisah seru lainnya. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor dan misteri terbaru yang akan datang. Share cerita ini dengan teman-teman Anda yang menyukai cerita menegangkan. Bagikan pengalaman seram ini dengan mereka. Komentar di bawah. Kami ingin tahu pendapat Anda tentang cerita ini. Bagian mana yang paling menyeramkan? Apakah Anda punya pengalaman serupa? Ayo diskusikan bersama. Dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Berhati-hatilah dalam bermain.